Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anggota grup yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kalian semua dari bahaya jasmani rohani yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Keutamaan dalam membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an sehingga kita bisa tentram dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani taksha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Yang artinya Allah taala telah menurunkan perkataan yang baik. Apa itu perkataan yang paling baik? Perkataan yang paling baik itu apa? Kitaban mutasyabihan masani, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya. Yang maksud rupa-rupa apa? Kayak ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir, dzir, semua berakhiran kayak gitu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Itu yang maksud mutu ayat-ayatnya. Lagi berulang-ulang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu berulang-ulang maksudnya. Gimana? Taksha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Gemetar bagi orang ketika orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an itu gemetar. Jadi kalau seumpama ada yang membaca Al-Qur'an gak ada efek sama sekali, malah meremehkan, malah tambah keras hatinya, berarti di situ ada kesalahan, kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka pada waktu mengingat Allah. Tenang, Masya Allah. Sehingga kalau udah tenang itu, orang yang membaca Al-Quran akan tenang sanubarinya, dari keruwetan, dari keapekan dan lain sebagainya. Sehingga orang yang ahli Al-Quran akan disyafaati oleh Al-Quran nanti di yaumil qiyamah. Sehingga orang yang ahli Quran disebutkan akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Di dalam firman Allah yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah engkau ila rabbik, kepada Tuhan engkau, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kembali maksudnya mati kita, mati dalam keadaan tenang hati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkau ridho mati, Allah juga ridho. Engkau ditunggu Allah, engkau menunggu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli, masuklah engkau, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah engkau dalam hambaku. Maksud
dalam perkataan hambaku di sini, dia udah berhasil menjadi menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud hamba di sini. Jadi Allah ridho, masuklah engkau ke dalam surga. Itu. Jadi yang diperlukan dalam mengarungi hidup ini yaitu ketenangan. Di mana cara untuk mendapatkan ketenangan batin itu? Ketenangan sanubari dan jasmani. Gak punya duit, gak punya rumah, gak punya istri dan sebagainya, tapi tetap tenang. Di mana cara untuk mendapatkan ketenangan itu? Ya salah satunya adalah memperbanyak baca Al-Quran. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan yang sangat mulia. Masya Allah, bagi orang yang ahli Quran luar biasa tenang hatinya. Jadi seumpama ada teman-teman yang baca Al-Quran, itu kita aja mendengarkan orang yang membaca Al-Quran itu udah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah nyata. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Jangan menyeleweng, jangan memalingkan pendengaran. Ada orang baca Al-Quran enak, diomongin. Ada orang baca Al-Quran jelek, diomongin. Itu tidak baik. Jadi dengarkanlah baik-baik. Dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat. Mendengarkan saja dapat rahmat, apalagi membacanya mustahil tidak dapat bagi orang yang sungguh-sungguh membaca Al-Quran ini. Al-Quran itu sangatlah mulia. Masya Allah. Dari ini kita bisa mengambil hikmah. Jangan mengamalkan apa-apa. Jangan bingung mencari amalan yang menenangkan hati atau apa. Cukup itu saja, Al-Quran. Al-Quran baca, apalagi bulan Ramadan yang penuh berkah ini, insya Allah, masya Allah. Juga baca selawat juga. Bila kalian ingin dekat kepada Allah, ya salah satunya jalannya ya baca Quran. Jika ingin merasakan mencicipi sanubari yang kasmaran kepada Rasulullah, ya baca selawat. Itu aja jalannya. Ini yang bisa saya sampaikan di malam ke-24 ini, malam Ramadan ke-24. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Bukan bermaksud menggurui, cuman membagi ilmu. Saya mengambil manfaat dari antum semua, bukan antum yang mengambil manfaat dari saya. Kita sama-sama belajar di sini, belajar memperbaiki diri, belajar membersihkan hati. Jangan ada iri dengki ataupun benci hati, itu gak baik. Kita saling memberi ilmu satu sama lain, saling mengingatkan dikala salah. Jangan cemooh ketika salah, jangan sebarkan fitnah ketika kita salah, jangan membicarakan kesalahan kita semua. Sebab kalau kita salah, kita saling tegur menegur dengan baik dan sopan santun dengan pakai tata krama yang baik. Kalau kita ada yang salah pas kita mencemooh, menggunjing ataupun menyebar fitnah, itu bahayanya di mana? Bukan yang dicemooh atau diomongkan, melainkan kita sendiri yang akan mendapatkan dosa. Dosa orang yang kita bicarakan ke kita yang membicarakan, amal bagus kita diambil orang yang dibicarakan. Itu namanya orang yang dimaksud orang rugi. Jadi semua dianjurkan jangan menjadi orang yang rugi. Bukan masalah uang saja rugi,
amalan kita di dunia ini bisa akan jadi rugi bila kita tidak tahu memanfaatkannya. Sekian dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.